Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurina Frisilia Larasati dengan NIM 190210204078 akan melakukan percobaan fotosintesis. Tujuan dilakukannya percobaan ini yaitu yang pertama, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari dan klorofil. Yang kedua, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan bahwa adanya pengaruh spektrum warna dan suhu pada proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Pertama-tama di sini saya akan melakukan percobaan pertama, yaitu percobaan Ingenhousz atau fotosintesis dengan tanaman Hydrilla verticillata. Pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini saya menyiapkan botol bekas, tanaman Hydrilla verticillata, sendok makan, soda kue, benang jahit, termometer, handphone sebagai pengganti stopwatch, alat penghitung, dan mika dengan warna merah, ungu, biru, hijau, dan kuning. Di sini juga ada ember yang berisi air. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mengikat 5 tanaman Hydrilla verticillata yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Setelah terikat, kita masukkan tanaman ke botol bekas. Setelah Hydrilla dimasukkan ke dalam botol, lalu kita mengisi botol dengan air. Kita mengisi botol dengan air hingga penuh dan usahakan di dalam botol jangan sampai ada gelembung udara. Lalu yang pertama kita melakukan percobaan fotosintesis pada tempat yang gelap. Pertama kita mengukur suhu pada botol terlebih dahulu. Nah, setelah suhu ditemukan, kita mencatat suhu yang telah ditemukan pada lembar hasil praktikum. Setelah itu, kita menghitung gelembung yang dihasilkan oleh tanaman selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit kita mencatat banyaknya gelembung yang dihasilkan pada percobaan di tempat gelap pada lembar hasil praktikum.
Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan fotosintesis pada tempat terang. Pertama-tama, kita masukkan soda kue terlebih dahulu ke dalam botol yang berisi Hydrilla verticillata. Kurang lebih setengah sendok teh. Lalu jangan lupa untuk mengukur suhu pada botol. Nah, setelah suhu ditemukan, tutup botol kembali. Lalu jangan lupa untuk menulis suhu pada lembar hasil praktikum. Setelah itu, kita mengukur gelembung yang ada pada dalam botol selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit, kita mencatat banyaknya gelembung pada lembar hasil praktikum. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan dengan mika plastik berwarna merah. Sebelum itu, kita mengukur suhu terlebih dahulu. Nah, setelah suhu ditemukan, jangan lupa mencatat suhu yang sudah ditemukan pada lembar hasil praktikum. Setelah itu, kita menghitung banyaknya gelembung dengan mika berwarna merah selama 3 menit. Karena pada saat ini matahari berada di sebelah timur, maka kita meletakkan mika sesuai arah matahari. Nah, setelah 3 menit, kita mencatat banyaknya gelembung pada lembar hasil praktikum. Nah, setelah melakukan dengan mika berwarna merah, selanjutnya kita melakukan percobaan dengan mika berwarna ungu. Tapi sebelum itu jangan lupa kita mengukur suhu terlebih dahulu. Setelah suhu ditemukan, jangan lupa kita mencatat suhu pada lembar hasil praktikum. Lalu kita menghitung gelembung pada botol yang berisi Hydrilla verticillata selama 3 menit dengan mika berwarna ungu. Nah, setelah 3 menit, kita mencatat banyaknya gelembung pada lembar hasil praktikum. Setelah itu, kita melakukan praktikum dengan mika berwarna biru. Tetapi sebelum itu kita harus mengukur suhu pada botol terlebih dahulu.
suhu ditemukan, kita mencatat suhu pada lembar hasil praktikum. Setelah itu, kita menghitung banyaknya gelembung pada botol yang berisi hidrilla verticillata dengan mika berwarna biru. Kita menghitung banyaknya gelembung kurang lebih selama 3 menit. Setelah 3 menit, kita mencatat banyaknya gelembung pada lembar hasil praktikum. Selanjutnya, kita melakukan percobaan yang sama pada mika berwarna hijau. Sebelum itu, kita harus mengukur suhu pada botol terlebih dahulu. Setelah suhu ditemukan, jangan lupa kita mencatat suhu pada lembar hasil praktikum. Lalu kita menghitung banyaknya gelembung dengan mika berwarna hijau. Kurang lebih selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit, kita mencatat banyaknya gelembung pada lembar hasil praktikum. Selanjutnya, kita melakukan percobaan dengan plastik mika berwarna kuning. Tapi sebelum itu, kita mengukur suhu pada botol terlebih dahulu. Nah, setelah suhu pada botol ditemukan, jangan lupa untuk mencatatnya pada lembar hasil praktikum. Setelah itu, kita menghitung gelembung yang ada pada dalam botol dengan plastik mika berwarna kuning. Hitung gelembung selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit, kita mencatat banyaknya gelembung pada lembar hasil praktikum. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan percobaan kedua, yaitu pemeriksaan. Pertama-tama, kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada piring, ada daun yang sudah ditutup dengan aluminium foil, ada betadine sebagai pengganti cairan gol, ada alkohol, ada air kurang lebih 300 ml, ada mangkuk plastik, ada penjepit, ini juga ada gunting, ada panci, dan ada kompor. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu daun yang telah ditutup oleh aluminium foil.
semua daun habis. Setelah itu kita didihkan air dan rebus daun hingga mendidih. Perebusan ini digunakan untuk mematikan sel-sel pada daun. Nah, setelah mendidih, lalu angkat daun dan letakkan pada mangkuk plastik. Setelah daun diletakkan pada mangkuk plastik, lalu kita meletakkan alkohol secukupnya pada mangkuk. Setelah itu, rebus kembali daun yang sudah diberi alkohol ini. Perebusannya itu seperti ini. Kita meletakkan mangkuk yang berisi daun dan alkohol di dalam panci. Setelah mendidih seperti ini, angkat mangkuk yang berisi daun. Nah, setelah ditiriskan, lalu kita memberi betadin sebagai pengganti glucol di setiap daun. Setelah diberi betadin, lalu kita amati daun. Nah, setelah beberapa saat dapat dilihat perubahan warna yang terjadi pada daun. Daun yang berwarna lebih gelap itu menandakan bahwa daun melakukan fotosintesis dan juga menghasilkan amilum. Dan daun yang berwarna sedikit lebih terang itu menandakan bahwa daun tidak terjadi fotosintesis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.